Ketika Takim, pemuda Jawa Tengah, terdampar di pantai sepi Brazil dan diselamatkan oleh Mariana, janda cantik yang memilih hidup sendiri setelah dikhianati, mereka menemukan harapan baru. Apakah mereka mampu mempertahankan hubungan ini, atau justru kehilangan segalanya di tengah badai yang belum usai? Hari itu langit gelap sejak pagi. Takim tahu laut sedang enggak ramah. Angin menderu dari arah tenggara dan gelombang makin tinggi. Tapi kapal tetap harus jalan. Mereka mengangkut barang dagangan dari pelabuhan kecil di timur Brazil menuju Salvador. Sudah biasa buat Takim yang sudah 2 tahun kerja di kapal barang milik perusahaan asing. Tapi kali ini rasanya lain. Hawa-hawa buruk kerasa sejak malam sebelumnya. Takim berdiri di dek, matanya tajam menatap ombak yang terus menggila. Topinya terbang, tapi dia nggak peduli. Keringat bercampur air laut sudah nggak bisa dibedain lagi. Kapten kapal sibuk teriak-teriak lewat radio. Awak lainnya lari ke sana kemari, mencoba mengencangkan tali, mengamankan barang, dan berdoa. Guntur meledak di atas kepala, dan langit seperti pecah. Air hujan turun deras, bukan rintik, tapi seperti disiram ember besar. Takim berpegangan, erat di pagar besi. Tapi kapal berguncang hebat, membuat tubuhnya terpental ke dek, lalu terguling ke arah belakang. "Takim, pegangan yang kuat," teriak salah satu rekannya. Tapi suaranya tenggelam oleh deru angin dan suara retakan kapal yang mulai tak stabil. Takim berusaha bangkit, tapi saat ia melihat ke belakang, sebuah kontainer terlepas dari ikatannya dan meluncur ke arahnya. Refleks, ia melompat ke samping. Tubuhnya terpental ke laut, dan semuanya jadi gelap. Entah berapa lama Takim tak sadarkan diri. Saat matanya terbuka, semuanya kabur. Dunia terasa bergoyang. Ia mencoba bergerak, tapi tubuhnya berat, pegal, dan terasa seperti habis dihantam truk. Hidungnya mencium bau asin yang tajam. Ia melihat langit, biru pucat, dengan matahari yang menyilaukan. Takim batuk keras, memuntahkan air laut yang seolah memenuhi paru-parunya. Ia tergeletak di pasir putih, basah kuyup dari ujung rambut sampai kaki. Pakaian kerjanya robek di sana-sini, dan kulitnya perih karena air asin dan goresan karang. Tak ada kapal, tak ada suara manusia, cuma suara ombak dan burung laut yang melayang tinggi. Ini, di mana? Takim mencoba duduk, tapi kepalanya berdenyut. Ia memejamkan mata sebentar, berusaha menenangkan napasnya. Ia hidup. Itu satu-satunya yang pasti. Beberapa jam berlalu. Matahari makin tinggi. Takim kehausan, lelah, dan lapar. Ia menyeret, tubuhnya perlahan menyusuri pantai. Kakinya terbenam di pasir. Di kejauhan, ada semacam bangunan kayu di balik semak. Entah rumah atau gudang, yang jelas itu satu-satunya harapan. Takim hampir pingsan saat sampai di halaman depan rumah itu. Ia sempat mengetuk pintu dengan sisa tenaga, lalu jatuh tersungkur tepat di depan anak tangga kayu. Pintu rumah terbuka perlahan. Seorang wanita keluar. Rambutnya ikal panjang, berwarna coklat gelap, dan mata hijaunya menyipit karena silau matahari. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna putih. Wajahnya cantik, tapi tampak keras dan dingin. Wanita itu berdiri mematung melihat tubuh asing yang tak bergerak di depan rumahnya. Butuh beberapa detik sebelum ia sadar pria itu bukan pemabuk atau orang jahat, tapi seseorang yang baru saja diselamatkan dari maut. Ia segera berjongkok dan menyentuh leher pria itu. Masih ada detak. Tanpa banyak bicara, ia mengangkat tubuh Takim perlahan dengan susah payah, menyeretnya ke dalam rumah, dan membaringkannya di sofa tua yang ada di ruang tengah. "Meu Deus, oh, que aconteceu com você?" Gumamnya pelan dalam bahasa Portugis. Dia mengambil handuk, air hangat, dan mulai membersihkan luka-luka kecil di wajah Takim. Sambil bekerja, ia sesekali memandangi wajah asing itu. Kulitnya lebih gelap, rambut hitamnya kasar, dan pakaian aneh, jelas, bukan orang lokal. Saat Takim sadar kembali, hari sudah sore. Ia membuka mata pelan-pelan dan melihat atap kayu di atasnya. Aroma sabun dan kayu basah memenuhi ruangan. Di
Mana aku? Gumamnya lemah. Wanita itu muncul dari dapur, membawa semangkuk air putih dan semangkuk sup bening. Ia menaruhnya di meja, lalu duduk di kursi kayu di sebelahnya. Takim menatapnya, bingung. Kamu, siapa? Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya mendorong mangkuk air ke arah Takim, lalu menunjuk mulutnya. Takim mengerti maksudnya, dan segera meneguk air itu dengan rakus. Air terasa seperti emas cair, lalu ia meminum sup perlahan. Obrigado, kata Takim, meski ragu-ragu. Wanita itu mengangguk pelan. Mariana, katanya sambil menunjuk dirinya sendiri. Lalu ia menunjuk Takim. Takim, jawab Takim pelan. Mereka saling memandangi sebentar. Sunyi. Hanya suara angin laut dari jendela yang terbuka. Malam itu Takim tidur di sofa dengan selimut tipis. Mariana tidur di kamar sebelah dengan pintu yang setengah tertutup. Ia belum sepenuhnya percaya pada pria asing ini. Tapi jauh di dalam hatinya, ada rasa ingin tahu. Siapa dia? Dari mana dia datang? Dan kenapa matanya terlihat sangat lelah, seperti menyimpan ribuan cerita yang belum sempat diucapkan. Dan Takim, meski tubuhnya masih nyeri, merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tempat ini asing, wanita ini asing, tapi entah kenapa, ia merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Keesokan paginya, matahari menyelinap masuk lewat celah-celah jendela kayu yang sudah mulai lapuk. Suara burung terdengar riuh di luar rumah. Takim membuka matanya perlahan. Punggungnya pegal karena tidur di sofa sempit, tapi setidaknya ia masih hidup. Ia menoleh ke sekitar. Ruangan itu sederhana. Lantai kayu, dinding dari papan, dan perabotan seadanya. Ada rak buku kecil di pojok, beberapa foto tergantung di dinding, foto seorang wanita muda bersama seorang anak kecil. Wajah anak itu membuat Takim terdiam sesaat, tapi ia segera memalingkan wajahnya saat mendengar suara langkah kaki. Mariana muncul dari balik pintu dapur, mengenakan pakaian kerja sederhana, kaos lengan panjang dan celana kain. Rambutnya diikat ke belakang. Ia membawa sepiring roti dan secangkir kopi. Bom dia, ucapnya pendek sambil meletakkan sarapan di meja. Takim hanya mengangguk pelan. Ia belum tahu harus menjawab apa. Ia mencoba bangkit dari sofa, tapi Mariana langsung menghampiri dan mendorongnya duduk lagi. Kamu istirahat dulu, katanya. Kali ini dalam bahasa Inggris seadanya, dengan logat Brasil yang cukup kental. Takim mengangguk, lalu tersenyum tipis. Terima kasih. Mariana menatapnya sesaat, lalu duduk di kursi kayu sambil mengawasi Takim makan. Ia tidak bicara, tapi gerak-geriknya jelas menunjukkan bahwa ia memperhatikan. Matanya tajam, tapi bukan karena curiga, lebih karena kebiasaan hidup sendiri terlalu lama. Takim mulai bicara pelan-pelan, mencampur bahasa Indonesia dan Inggris. Saya dari Indonesia. Nama saya Takim. Saya kerja di kapal. Kapalnya tenggelam. Saya hanyut. Mariana mendengarkan sambil mencoba memahami. Beberapa kata ia mengerti, sisanya ia tebak-tebak. Ia lalu menunjuk dirinya sendiri. Mariana, saya tinggal di sini, sendiri. Takim mengangguk. Saya bisa bantu kerja. Apa saja, gak enak tinggal begini terus. Mariana hanya menatapnya. Ia tidak langsung menjawab. Wajahnya seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. Lalu, akhirnya, ia berdiri dan menunjuk keluar jendela. Kebun, banyak kerja. Kalau kamu kuat, kamu bantu. Takim tersenyum kecil. Siap. Siang itu, Takim dibawa ke belakang rumah. Ada lahan cukup luas dengan beberapa pohon buah, semak liar, dan tanaman merambat yang tak terurus. Mariana memberikan cangkul dan menunjuk ke beberapa bagian kebun yang ingin ia bersihkan. Takim mulai bekerja. Meski tubuhnya belum pulih benar, ia terbiasa dengan kerja keras. Pelan-pelan ia membersihkan rumput liar, menggali tanah, dan membentuk bedengan untuk sayur. Mariana ikut membantu, walau lebih banyak mengamati. Mereka tak banyak bicara,
tapi mulai terbiasa dengan kehadiran satu sama lain. Kadang mereka saling melempar senyum saat gerakannya lucu, atau ketika Mariana salah menyebut nama alat dalam bahasa Inggris, dan Takim mencoba membetulkannya dengan logat Jawa yang masih kental. "Ini, shovel?" tanya Mariana sambil mengangkat sekop. "Bukan, itu cangkul," jawab Takim dengan senyum geli. "Cankoel?" Mariana mencoba mengucapkannya. Takim tertawa pelan. "Iya, cangkul. Hari mulai sore." Keringat membasahi punggung mereka. Mariana mengambil 2 gelas air kelapa dari dapur dan duduk di bawah pohon besar bersama Takim. "Kamu kuat," kata Mariana sambil menyerahkan gelas. Takim mengangkat bahu. "Di kampung, tiap hari kerja di sawah. Ini biasa." Mariana mengangguk, tapi wajahnya jadi lebih lembut. "Sawah," Takim menjelaskan dengan gerakan tangan dan bahasa seadanya. Tentang sawah, tentang keluarganya di Jawa Tengah, tentang ibu yang ia tinggalkan untuk bekerja di luar negeri. Mariana mendengarkan, kadang tertawa, kadang terdiam. Lalu, giliran Mariana bercerita. Ia menunjuk foto yang tergantung di dinding rumah. "Itu anak saya, dulu. Sekarang, sudah tidak ada." Takim terdiam. Ia menunduk, bingung harus bicara apa. Mariana tersenyum tipis, tapi sorot matanya kosong. "Mobil, kecelakaan. Suami saya, selingkuh. Pergi. Saya tinggal sendiri." Suasana jadi hening. Takim hanya bisa berkata pelan, "Maaf." Mariana menggeleng. "Sudah lama, tapi masih sakit." Takim menatapnya dengan mata lembut. Ia tahu rasa itu, rasa kehilangan. Ia juga pernah kehilangannya, bukan karena kematian, tapi karena jarak dan harapan yang patah. Hari itu ditutup dengan makan malam sederhana, nasi, telur goreng, dan tumisan sayur yang rasanya sedikit aneh di lidah Takim. Tapi ia tetap makan dengan lahap. Mariana tampak heran, karena Takim makan cepat dan lahap. "Lapar banget," kata Takim sambil terkekeh. Mariana ikut tersenyum. Senyum yang jarang muncul di wajahnya selama bertahun-tahun. Malam turun dengan cepat di daerah itu. Angin laut berhembus kencang, dan suara serangga bersahutan dari kebun belakang. Takim tidur di sofa lagi. Kali ini dengan bantal tambahan. Mariana mematikan lampu dan mengucap, "Boa noite." Takim membalas pelan, "Selamat malam." Di tempat asing yang tak ia kenal, dengan bahasa yang belum dikuasai dan orang-orang yang belum dipahami sepenuhnya, Takim merasa lebih aman dari sebelumnya. Mungkin karena rumah itu tidak terlalu ramai, mungkin karena Mariana tidak banyak bicara, atau mungkin karena diam-diam, luka dalam dirinya menemukan teman. Pagi di rumah kayu itu terasa berbeda sekarang. Bukan karena ada hal luar biasa terjadi, tapi karena ada 2 cangkir kopi di meja. Dulu Mariana cuma buat 1, sekarang 2. 1 untuknya, 1 untuk Takim. Takim sudah bangun lebih pagi. Ia menyapu halaman, merapikan pot bunga, dan mengangkat jerigen air tanpa disuruh. Ia nggak suka menganggur, apalagi numpang tinggal. Meski Mariana nggak pernah protes atau kelihatan keberatan, tetap saja Takim merasa harus berbuat sesuatu. "Mariana," panggil Takim dari luar sambil menunjuk ke sebatang pohon yang daunnya rimbun. Mariana keluar dari dapur dengan celemek masih melingkar di pinggang. "Apa?" "Ini bisa buat hammock, tempat tidur gantung." Mariana menatapnya bingung. "Hammock?" Takim langsung ambil kain bekas dari gudang kecil di samping rumah, lalu menunjukkan bagaimana cara mengikatnya. Mariana memperhatikan, lalu tersenyum kecil. "Kamu kreatif juga," katanya sambil mengangguk. Takim cuma nyengir. Kalau nggak kreatif bisa mati bosan. Hari itu mereka kerja bareng lagi di kebun. Kali ini Mariana mulai ngajak Takim ngobrol lebih banyak. Ia mulai berani menyelipkan beberapa kalimat dalam bahasa Inggris yang terbata-bata. Takim pun berusaha menjawab dengan bahasa sederhana. Mereka seperti anak-anak yang lagi belajar ngobrol. "Ini tomat," kata Mariana sambil menunjuk tanaman kecil yang mulai berbuah. "Tomato," saut Takim sambil mengangguk. "Tomat?" Mariana heran. "Kamu juga bilang tomat?"
Ya, sama. Tapi kadang kami bilang tomat dengan T yang jelas, jawab Takim sambil menekankan aksen. Mariana ketawa kecil. Lucu. Lalu Mariana menunjuk tanaman lain. Ini cenura. Takim mengerutkan kening. Cenura? Mariana menirukan gerakan mengupas dan memotong wortel. Oh, wortel. Wortel? Mariana mengulang. Wortel. Oke. Takim tertawa. Mereka seperti lagi main tebak-tebakan nama sayur. Meski kata-katanya campur aduk, anehnya mereka bisa nyambung. Mungkin karena mereka sama-sama mencoba. Di sela istirahat siang, mereka duduk di bawah pohon rindang. Mariana membawa sepotong buah pepaya dan 2 sendok. Di sini, sepi, ya? Kata Takim sambil mengunyah. Mariana mengangguk. Saya suka sepi. Dulu rumah ini ramai. Tapi, terlalu banyak kenangan. Takim gak langsung menanggapi. Ia tahu, Mariana belum siap cerita lebih dalam. Jadi ia cukup mengangguk pelan. Ia juga pernah merasa begitu, berusaha menjauh dari hal-hal yang bikin hati perih. Kalau boleh tahu, kata Takim setelah jeda cukup lama, kenapa nggak pindah ke kota? Di sana kan lebih ramai, lebih mudah cari teman. Mariana menghela napas panjang. Di kota, saya tidak punya siapa-siapa. Di sini, meski sendiri, saya tahu setiap sudut, setiap suara. Ini rumah saya. Meski kosong, saya tetap bisa bernapas. Takim mengangguk. Ia mengerti. Ada rasa tenang yang aneh saat seseorang memilih kesepian, bukan karena terpaksa, tapi karena nyaman. Ia sendiri juga merasakannya sekarang. Menjelang sore, Takim membantu Mariana menjemur pakaian. Angin laut membantu mengeringkan lebih cepat. Mereka berdiri berdampingan, menggantungkan pakaian dengan jepitan kayu yang sudah agak usang. Tiba-tiba Mariana bertanya, "Kamu punya keluarga?" Takim agak kaget, tapi ia menjawab, "Punya. Ibu di kampung. Bapak sudah lama meninggal. Saya anak sulung. Punya 2 adik." "Kenapa kerja jauh?" Takim tersenyum miris. "Cari uang. Di kampung, kerja di sawah nggak cukup buat hidup. Kalau bisa kirim uang ke rumah, saya bahagia." Mariana terdiam. Ia menatap Takim dengan pandangan baru. Mungkin sebelumnya ia kira Takim cuma nelayan atau buruh biasa. Tapi sekarang ia tahu, ada tujuan besar di balik tubuh yang penuh luka dan mata yang sayu itu. Malam itu, Mariana keluar dari kamarnya membawa buku lusuh. Ia menyerahkannya ke Takim. "Ini buku anak saya. Banyak gambar. Bisa belajar bahasa." Takim menerimanya dengan hati-hati. "Terima kasih. Ini penting buat kamu." Mariana mengangguk lalu berkata pelan, "Saya pikir anak saya juga senang kalau bukunya bisa bantu orang lain." Takim membuka halaman pertama. Ada gambar apel, anjing, rumah, dan tulisan-tulisan dalam bahasa Portugis. Ia tersenyum lebar. "Wah, ini seperti buku TK," katanya sambil menunjuk gambar kucing. "Apa ini?" Mariana menjawab, "Gato." "Gato," ulang Takim. "Oke, gato. Di Indonesia, kucing." Mereka pun duduk berdua, membolak-balik halaman buku itu sambil tertawa pelan ketika salah satu salah ucap. Malam itu hangat, bukan karena api unggun atau selimut tebal, tapi karena 2 orang yang perlahan saling memahami, meski berasal dari dunia yang berbeda. Mereka tidak tahu akan jadi apa hubungan ini. Tapi satu hal pasti, mereka mulai menikmati kebersamaan, satu kata demi satu senyum demi satu, tanpa harus memaksakan apa-apa. Hari-hari di rumah kayu itu sekarang lebih ramai. Bukan karena ada banyak orang, tapi karena tawa. Suara tawa yang muncul pelan-pelan, kadang saat Takim salah mengucap kata Portugis, atau saat Mariana gagal meniru aksen Jawa yang medok. Mereka berdua, tanpa sadar, sedang membentuk dunia kecil yang baru, dunia yang terasa lebih hangat dari sebelumnya. Pagi itu, Mariana sedang di dapur, menumbuk bawang dan cabai, sambil sesekali melirik ke arah jendela. Takim ada di luar,
sibuk memotong batang pohon pisang yang sudah mati. Suara cangkul dan dentuman batang jatuh terdengar rutin, tapi tak mengganggu. Justru membuat rumah itu seperti punya detak sendiri. Takim masuk dengan keringat mengalir deras, baju kumal, dan senyum. Lebar. Selesai. Tapi tadi hampir kena kepala. Mariana terkekeh kecil. Hati-hati. Pisang bisa jahat juga. Mereka makan pagi bareng di teras. Hanya nasi goreng sederhana. Tapi buat Takim, itu sudah seperti makanan hotel. Mungkin bukan karena rasanya, tapi karena suasana yang dibangun dari obrolan ringan dan senyum tulus. Setelah makan, Mariana mengajak Takim jalan kaki ke pantai. Sudah lama ia tidak ke sana. Padahal jaraknya cuma 5 menit dari rumah. Tapi sejak kejadian-kejadian pahit dalam hidupnya, ia lebih sering memilih tinggal di rumah dan kebun. Pantai itu sepi, luas, dan ombaknya tenang hari itu. Takim langsung duduk di pasir, menggali-gali dengan tangan seperti anak kecil. "Kamu suka pantai?" tanya Mariana. Takim mengangguk. "Dulu, waktu kecil, saya sering main di sungai, tapi pas gede, kerja di laut malah bikin takut." Mariana ikut duduk di sampingnya. "Takut? Setelah kapal tenggelam?" "Iya." Tiap dengar ombak gede, badan langsung tegang. Mariana menatap lautan sejenak. "Tapi kamu masih di sini, artinya kamu lebih kuat dari takutmu." Takim terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi terasa masuk ke hati. Mereka lalu menggambar di pasir. Gambar asal-asalan, matahari, rumah, pohon, bahkan wajah. Mariana menggambar wajah bulat dengan rambut keriting. Takim tertawa, "Itu aku? Bisa jadi. Tapi kayaknya lebih mirip bola kelapa," jawab Mariana sambil ngakak. Hari-hari berikutnya diisi dengan rutinitas yang mulai terasa nyaman. Takim bantu menata kebun, membetulkan pagar kayu yang mulai rapuh, dan memperbaiki pintu yang berderit tiap malam. Mariana mulai rajin masak makanan baru. Kadang ia mencoba masakan Indonesia yang dia lihat di buku catatan Takim, walau rasanya masih agak aneh. Suatu malam, hujan turun cukup deras. Petir menyambar, angin kencang. Mariana biasanya takut saat hujan seperti itu. Dulu, ia selalu memeluk anaknya di kamar. Tapi malam itu, ia duduk di ruang tengah bersama Takim. Mereka minum teh hangat sambil mendengarkan suara hujan. "Hujan di sini beda sama di kampung saya," kata Takim. "Kalau di sana hujan bawa rezeki, tapi kalau hujan datang pas panen, bisa bikin nangis." Mariana tersenyum. "Di sini, hujan bikin rumah bergetar." Mereka tertawa pelan. Suara hujan jadi musik latar yang indah. Takim lalu mengambil buku anak yang dulu diberikan Mariana dan membukanya. Kali ini, ia menunjuk ke gambar-gambar dan meminta Mariana mengucapkan dalam bahasa Indonesia. "Ini apel." "Coba?" Mariana berpikir. "Apel? Benar. Pinter." Mariana tersipu, lalu menunjuk gambar anjing. "Anjing?" Takim mangguk. "Sip, anjing." Bahasa Portugis. "Cachorro." Takim mengulang pelan. "Kasoro?" "Cachorro." Koreksi Mariana sambil tertawa. Mereka duduk berdekatan, belajar saling bahasa satu sama lain. Bukan cuman bahasa kata, tapi juga bahasa hati. Ada rasa nyaman yang enggak mereka sebut, tapi perlahan terasa makin nyata. Beberapa hari kemudian, Mariana mengajak Takim ikut ke pasar kecil di kota terdekat. Ini pertama kalinya, Takim keluar dari area rumah sejak terdampar. Perjalanan ditempuh dengan sepeda motor tua milik Mariana. Takim duduk di belakang, memegang erat tas belanja, sementara Mariana menyetir dengan santai menyusuri jalan tanah yang becek setelah hujan semalam. Pasar itu sederhana. Warung-warung kayu berjajar, orang-orang berbicara dengan suara cepat, dan aroma khas pasar, ikan, bumbu, buah-buahan bercampur jadi satu. Beberapa orang menatap Takim dengan penasaran. Wajah Asianya mencolok di tengah kerumunan warga lokal. Mariana menggandeng lengan Takim tanpa sadar. Bukan karena takut,
tapi seperti ingin bilang, dia temanku. Di salah satu lapak, seorang ibu penjual semangka bertanya dalam bahasa Portugis yang cepat. Mariana tertawa dan menjelaskan sesuatu. Takim cuma berdiri kikuk sambil tersenyum. Apa katanya? Tanya Takim waktu mereka berjalan lagi. Dia tanya, "Kamu pacarku?" Takim kaget. "Loh, terus kamu jawab apa?" Mariana tersenyum. "Aku bilang, belum tentu." Takim nyengir. "Loh, kenapa nggak bilang bukan aja?" Mariana melirik ke arahnya. "Karena, siapa tahu besok aku berubah pikiran." Takim menelan ludah. Ia mau jawab sesuatu, tapi kata-katanya nggak keluar. Mereka berjalan diam, tapi di dalam hati masing-masing, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Dan mungkin, itu bukan sekadar tawa atau kebiasaan baru, tapi sesuatu yang perlahan berubah menjadi perasaan. Hari itu, matahari lebih cerah dari biasanya. Angin dari laut bertiup lembut, membawa aroma asin dan bunga liar dari kebun kecil di belakang rumah. Takim sedang menyiram tanaman ketika Mariana keluar dengan 2 gelas jus jambu di tangan. "Minum dulu. Kamu kerja kayak nggak tahu capek," katanya sambil menyerahkan 1 gelas. Takim menerimanya. Kalau diem otak jadi banyak mikir, mending kerja. Mariana duduk di tangga kayu. Ia mengamati Takim dalam diam. Wajahnya mulai menggelap karena sering kena matahari. Tapi ada sesuatu di matanya. Sesuatu yang tenang, mungkin juga sedih. "Kamu selalu begini?" tanya Mariana pelan. "Begini gimana? Menjaga jarak sama orang." Takim terdiam. Ia nggak langsung jawab. Mariana menatap ke depan. "Aku juga begitu. Setelah semua yang aku lewatin, aku pikir, kalau nggak terlalu dekat sama orang, sakitnya nggak bakal terlalu dalam." Takim duduk di sampingnya. "Tapi tetap sakit kan?" Mariana mengangguk pelan. "Tetap, hening. Tapi hening yang nyaman." Takim menatap kebun. Mariana menatap langit. 2 orang dengan luka masing-masing. Tapi entah kenapa, duduk bersebelahan membuat luka itu terasa lebih ringan. Siang itu, Takim memutuskan memperbaiki atap gudang yang bocor. Mariana sempat melarang, takut ia jatuh. Tapi Takim keras kepala. "Daripada nanti kamu tidur basah kuyup pas hujan, mending sekarang diperbaiki," katanya sambil naik ke atap dengan tangga kayu reot. Mariana berdiri di bawah, tangannya siaga, seolah-olah bisa menangkap kalau Takim jatuh. "Hati-hati Takim." "Iya, santai. Di kampung saya, dulu kerja bangunan juga," teriak Takim dari atas. Tiba-tiba, suara papan kayu retak terdengar. Kerak, Takim oleng, tapi berhasil bertahan. "Takim!" Mariana teriak kaget. Takim tertawa. "Gak apa-apa, cuma jantung aja yang hampir copot." Mariana menarik napas panjang. "Kalau kamu jatuh, gak ada yang bantu aku panen minggu depan." "Wah, berarti aku penting dong di sini." Canda Takim bukan Mariana gak jawab. Tapi dalam hati, ia tahu. Iya, Takim sudah jadi bagian dari harinya. Tanpa ia sadari, ia mulai menunggu pagi, karena tahu Takim akan menyapanya. Ia mulai merasa sepi kalau suara langkah kaki Takim tidak terdengar dari luar rumah. Sore itu, Mariana mengajak Takim ke belakang rumah. Ada pohon besar yang katanya dulunya tempat anaknya main ayunan. Tapi ayunannya sudah lama rusak. "Bisa dibetulin?" tanya Mariana, sambil menunjuk tali dan kayu yang tersisa. Takim mengangguk. "Kalau ada tali baru, gampang. Mereka bekerja sama." Mariana mencari tali, dan Takim mengikatkan ke dahan pohon. Akhirnya, ayunan itu berdiri lagi. Takim duduk dan mencoba mengayun pelan. "Masih kuat. Cobain kamu," katanya. Mariana ragu, tapi akhirnya duduk juga. Ia tertawa kecil saat ayunan bergerak pelan. "Dulu, anakku suka sekali ayunan ini," katanya. Suaranya berubah sedikit berat. Kadang dia tertawa, sampai capek. "Aku duduk di sini, menunggunya." Takim nggak tahu harus bilang apa. Ia hanya duduk di tanah menatap Mariana.
Angin sore meniup rambut Mariana yang terurai. Untuk pertama kalinya, Takim melihat Mariana bukan hanya sebagai wanita yang menyelamatkannya, tapi sebagai manusia yang terluka tapi kuat. Mariana, Nia menoleh. Kalau kamu bisa kembali ke masa lalu, apa yang mau kamu ubah? Mariana menatap langit. Mungkin aku bakal lebih berani bilang tidak, lebih tegas, lebih jujur pada diriku sendiri. Kamu? Takim menarik napas. Aku pengen pulang waktu ibu masih sehat. Aku terlalu sibuk kerja, lupa waktu. Pas sadar, udah telat. Mereka terdiam. Kadang, masa lalu seperti bayangan yang terus mengikuti. Tapi malam itu mereka merasa ada cahaya yang mulai menyinari bayangan itu. Menjelang malam, mereka duduk lagi di ruang tengah. Lampu minyak kecil menyala. Buku anak sudah selesai dibaca. Mereka hanya duduk diam, tapi kali ini, diam mereka tidak canggung. Justru, terasa penuh. Kalau kamu sembuh total dan bisa pergi, kamu bakal pergi? Tanya Mariana tiba-tiba. Takim terkejut. Ia nggak nyangka pertanyaan itu datang malam ini. Ia menatap Mariana. Aku belum tahu. Mariana tersenyum kecil. Aku juga belum tahu. Apa yang akan aku lakukan kalau kamu pergi? Malam itu, tidak ada jawaban pasti. Tapi Takim tahu, hatinya sudah mulai tertambat di sini. Bukan hanya karena rumah kayu yang tenang, atau pantai yang indah, tapi karena Mariana. Dan mungkin, Mariana juga mulai merasa hal yang sama. Minggu pagi itu, udara sedikit gerah. Langit mendung, tapi belum hujan. Takim bangun lebih pagi dari biasanya. Ia duduk di beranda dengan secangkir kopi hitam buatan Mariana, menatap kebun yang perlahan mulai dia hafal satu persatu tanamannya. Tapi pagi itu, pikirannya nggak tenang. Semalam, ia mimpi buruk. Mimpi tentang kapal, badai, dan suara ibunya yang memanggil dari kejauhan. Mimpi yang membuatnya bangun dengan napas tersengal dan dada sesak. Mariana keluar dari dapur sambil membawa pisang goreng. Kamu kelihatan capek, katanya sambil duduk di samping Takim. Takim hanya mengangguk. Mimpi lagi. Mimpi tentang keluargamu? Takim mengangguk lagi. Tentang ibu, aku nggak pamit waktu berangkat ke kapal terakhir. Aku cuma kirim pesan lewat saudara. Kupikir, aku masih punya waktu buat pulang nanti. Mariana terdiam. Ya tahu perasaan itu. Penyesalan yang datang setelah semuanya terlambat. Kadang kita pikir masih punya banyak waktu, tapi ternyata waktu nggak pernah nunggu, katanya pelan. Takim menatapnya. Kamu juga ngerasa gitu? Mariana mengangguk. Kalau aku bisa putar waktu, aku nggak akan biarin dia pergi begitu aja. Suamiku, aku tahu dia selingkuh, tapi aku terlalu diam. Kupikir, dia bakal berubah. Suara Mariana gemetar. Tapi ia menahan air mata. Takim tahu, luka itu belum sembuh sepenuhnya. Hari itu mereka tidak banyak bicara. Ada sesuatu yang menggantung di udara. Bukan karena marah, tapi karena masing-masing sedang bergulat dengan isi kepala sendiri. Sore harinya, saat mereka sedang merapikan hasil panen tomat, datang sebuah mobil tua berhenti di depan pagar. Seorang pria Brazil turun, membawa ransel besar dan wajah yang jelas tidak asing bagi Mariana. Wajah Mariana langsung berubah. Takim berdiri bingung. Siapa? Mariana diam sebentar, lalu menjawab pelan. Rodrigo, kakak iparku. Rodrigo berjalan mendekat. Ia tersenyum kaku. Mariana, akhirnya aku nemuin kamu. Mariana berdiri tegang. Ngapain kamu kesini? Rodrigo menatap sekeliling. Lalu matanya berhenti di Takim. Ia mengangkat alis. Siapa dia? Mariana menjawab datar. Teman. Rodrigo tertawa kecil, tapi sinis. Cepat juga kamu ganti suasana. Takim mulai merasa nggak nyaman. Ia bisa merasakan ketegangan dari nada bicara Rodrigo. Tapi dia memilih diam. Aku cuman mau ambil beberapa barang yang ditinggal Ana dulu, kata Rodrigo. Buku-bukunya, mainan, dan kaset-kaset rekamannya. Mariana menatapnya tajam. Buat apa kamu ambil sekarang?
Selama ini kamu kemana aja waktu dia sakit? Rodrigo menahan marah. Aku keluarga. Aku berhak. Waktu dia butuh kamu gak ada. Sekarang kamu datang cuma buat ambil barang. Pergi aja, Rodrigo. Rodrigo menarik napas panjang, lalu mendekat ke Mariana. Aku gak akan ganggu kamu lama, tapi hati-hati, ya. Kadang orang yang kamu pikir penolong, ternyata cuma numpang hidup. Mata Takim menatap tajam, tapi ia tetap diam. Rodrigo pergi setelah itu, meninggalkan suasana kacau dan hati Mariana, yang kembali terbuka luka lamanya. Malam itu sunyi. Mariana duduk sendirian di ruang tengah. Takim berdiri di ambang pintu, ragu untuk masuk. Kamu dengar semuanya kan? Tanya Mariana pelan. Takim hanya mengangguk. Aku capek, Takim. Capek dianggap lemah, dianggap bodoh karena milih hidup sendiri. Capek sama omongan orang. Suaranya serak. Takim akhirnya duduk di sebelahnya. Kamu gak lemah, Mar. Kamu malah lebih kuat dari banyak orang. Mariana menoleh. Kamu gak ngerti. Kamu cuma lihat bagian hidupku yang sekarang. Tapi aku ini rusak, Takim. Aku gak yakin ada orang yang bisa benar-benar nerima itu. Takim menatap matanya. Aku gak butuh kamu sempurna. Aku cuma butuh kamu jadi diri kamu. Mariana diam. Matanya berkaca-kaca. Tapi sebelum ia bisa jawab, ia berdiri dan masuk ke kamar. Menutup pintu pelan, tapi cukup jelas buat Takim tahu. Malam ini Mariana butuh sendiri dan Takim, untuk pertama kalinya sejak dia tinggal di rumah itu, merasa seperti orang asing lagi. Hari-hari setelah kedatangan Rodrigo terasa berbeda. Mariana jadi lebih banyak diam. Takim tetap bantu di kebun, tetap masak, tetap ada di rumah. Tapi Mariana tidak lagi tertawa seperti dulu. Tidak lagi menyapa lebih dulu. Bahkan tidak duduk di beranda saat sore seperti biasanya. Takim tahu ini bukan soal dia. Ini soal luka lama Mariana yang terbuka lagi. Tapi tetap saja, rasanya aneh. Rasanya kosong. Sampai suatu malam, Takim berdiri di depan kamar Mariana. Ia mengetuk pelan. Mar, aku tahu kamu lagi bingung, tapi kalau kamu butuh bicara, aku di sini. Tidak ada jawaban. Takim menunggu sebentar, lalu pergi ke dapur, duduk sendirian, menatap cangkir teh yang sudah dingin. Dan untuk pertama kalinya, ia bertanya dalam hati, apa aku memang cuma penumpang sementara di hidup Mariana? Sudah 3 hari rumah itu sepi. Suara ayam pagi tetap terdengar, angin laut tetap datang tiap sore, tapi tawa Mariana hilang. Dan Takim tahu, itu bukan salah siapa-siapa. Tapi tetap saja, rasanya berat. Takim mulai merasa seperti tamu yang udah terlalu lama tinggal. Ia masih bantu kebun, masih masak, tapi semua dilakuin kayak robot. Hati dan pikirannya nggak lagi tenang. Mariana juga berubah. Ia jadi pendiam, nggak banyak komentar, dan selalu cari alasan untuk menyendiri. Bahkan makan malam pun kadang cuman berdua, tapi kayak orang asing yang nggak saling kenal. Suatu malam, Takim nggak tahan lagi. Mariana, katanya pelan sambil menatap Mariana yang sedang menyiram tanaman kecil di dapur. Mariana berhenti, tapi nggak langsung jawab. Aku cuma mau tahu, lanjut Takim. Kalau aku pergi besok, kamu akan keberatan nggak? Mariana terdiam. Lama. Kalau kamu udah ngerasa nggak nyaman di sini, aku nggak akan tahan, katanya pelan, tanpa menatap Takim. Itu bukan jawaban, jawab Takim. Aku tanya, kamu akan keberatan nggak? Mariana menaruh alat siramnya, lalu menatap Takim. Wajahnya lelah, tapi matanya jujur. Aku takut, Takim, katanya. Takut apa? Takut kalau aku mulai sayang sama kamu. Dan akhirnya kamu ninggalin aku juga. Takim gak langsung jawab. Jantungnya berdetak cepat. Karena selama ini, ia juga takut hal yang sama. Tapi mendengar Mariana jujur, rasanya campur aduk. Aku gak minta kamu cinta sekarang juga. Aku cuma pengen tahu aku berarti atau enggak, kata Takim lirih. Kamu berarti, Takim, bisik Mariana. Tapi aku belum siap kehilangan lagi. Keesokan harinya, Takim pergi ke kota. Hanya naik sepeda pinjaman dan tanpa bilang banyak. Ia bilang cuma mau beli beberapa barang.
Tapi di hatinya, ia butuh waktu buat berpikir. Ia duduk di pinggir pantai, kota kecil itu, melihat kapal-kapal nelayan yang sedang bersandar, lalu matanya menangkap brosur yang tertempel di tiang listrik. Lowongan kerja kapal, rute Asia Tenggara. Takim ambil brosur itu. Tangannya gemetar. Kalau aku ambil ini, aku bisa pulang. Bisa balik ke Jawa. Mulai lagi dari nol, pikirnya. Tapi, wajah Mariana muncul di pikirannya. Tawa pelannya. Cara dia bilang hati-hati tiap kali Takim manjat pohon. Suara sendunya saat bercerita tentang putrinya. Takim duduk lama di bangku kayu itu, menimbang semuanya. Dia datang ke pantai ini sebagai orang asing. Tapi sekarang, hatinya sudah menambatkan jangkar di tempat yang tak pernah ia sangka. Sementara itu, di rumah, Mariana membuka laci kecil yang sudah lama tidak disentuh. Di dalamnya ada foto anak kecil. Juga surat dari suaminya yang dulu pernah ia simpan dan tak pernah baca sampai habis. Tangannya gemetar saat membuka surat itu. Isinya bukan permintaan maaf, tapi ucapan selamat tinggal, dingin dan singkat. Seketika, air mata Mariana jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena ia sadar. Ia telah terlalu lama menyimpan luka yang tidak seharusnya ia pelihara. Dan yang lebih menyesakan, seseorang yang mungkin bisa menyembuhkan luka itu, kini mulai menjauh karena ketakutan yang ia ciptakan sendiri. Saat senja mulai turun, Takim pulang. Sepedanya penuh dengan barang belanjaan, tapi wajahnya penuh keraguan. Mariana sedang duduk di beranda, seperti menunggu. "Gak biasanya kamu lama," katanya pelan. Takim duduk, meletakkan kantong belanja, lalu berkata, "Aku dapat brosur kerja kapal, rutenya balik ke Asia." Mariana menunduk. "Kamu ambil?" Takim menatapnya. "Aku belum jawab, karena aku belum tahu. Kamu pengen aku tetap di sini atau enggak?" Mariana berdiri. Wajahnya tegas, tapi suaranya bergetar. "Aku pengen kamu di sini. Tapi bukan karena kamu kasihan sama aku. Bukan karena kamu gak punya pilihan. Aku pengen kamu tinggal, karena kamu juga pengen tinggal." Takim berdiri. Matanya berkaca-kaca. "Aku pengen tinggal, Mar. Tapi aku juga pengen kamu buka pintu buat aku. Bukan cuma pintu rumah ini, tapi juga hatimu." Mariana mendekat. Lalu pelan-pelan, ia menyentuh tangan Takim. "Pintunya belum bisa kebuka semua, Kim. Tapi kamu bisa masuk, pelan-pelan." Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, mereka saling menatap tanpa ragu. Mungkin belum sempurna, tapi setidaknya mereka siap memulainya. Bersama. Pagi itu, langit cerah. Angin dari laut lembut, membawa aroma garam yang khas. Takim sedang menyapu halaman, Mariana menyiangi kebun sambil sesekali bersenandung. Hari itu terasa tenang. Normal. Seperti dua orang yang saling mengerti tanpa harus banyak bicara. Tapi semua berubah dalam hitungan menit. Takim sedang di dapur ketika suara notifikasi dari ponsel tua miliknya berbunyi. Sinyal di tempat itu memang gak stabil, jadi notifikasi kadang telat berhari-hari. Ia buka pesan yang baru masuk, dari nomor yang sudah lama gak muncul. "Kim, pulanglah. Bapak sakit. Parah." Takim terdiam. Tiba-tiba dunia terasa sempit. Ia baca ulang pesan itu, lalu buka satu pesan lagi dari adik perempuannya. "Kondisinya kritis. Bapak nyariin kamu terus." Siang itu, Mariana tahu ada yang berubah dari wajah Takim. Ia duduk lebih diam dari biasanya. Tangannya menggenggam ponsel erat, matanya kosong. "Ada apa, Kim?" Takim menyerahkan ponselnya tanpa kata. Mariana membaca, lalu pelan-pelan meletakkan ponsel itu di meja. "Kamu harus pulang." Takim mengangguk pelan. "Tapi aku bingung, Mar. Aku takut ninggalin kamu. Takut semua ini jadi berhenti." Mariana tersenyum kecil. "Kamu gak ninggalin aku. Kamu cuma pulang sebentar. Keluargamu butuh kamu. Aku akan tetap di sini." Takim menatapnya. "Tapi kalau aku pergi dan kamu berubah pikiran, kalau aku balik dan kamu udah gak mau nerima aku lagi?"
Kalau kamu pulang karena rasa bersalah, kamu akan nyesel selamanya. Kalau nggak berangkat, dan kalau kamu beneran sayang sama aku, kamu pasti balik. Takim nggak bisa jawab. Hatinya berat. Tapi ia tahu Mariana benar. Keluarga adalah tempat di mana semua cerita dimulai. Ia nggak bisa berpaling begitu aja. Malam itu, Takim mengemasi ransel lamanya. Hanya bawa pakaian seadanya dan beberapa hasil kebun yang Mariana masukkan diam-diam ke dalam tas. Tomat, pisang, dan selai buatan sendiri. Sampai ketemu lagi ya, kata Mariana di beranda. Takim menunduk. Aku nggak janji cepat, Mar. Tapi, aku pasti balik. Mariana mendekat, lalu memeluknya erat. Pelukan yang bukan sekadar pamit, tapi janji diam-diam bahwa mereka akan tetap saling menunggu. Dan Takim pun pergi. Di perjalanan menuju kota, Takim terus menatap ponselnya. Ia berharap kabar baik, tapi tahu harapan itu rapuh. Setibanya di bandara kecil, ia membeli tiket dengan uang tabungan terakhirnya. Tidak ada waktu untuk ragu. Di pesawat, ia teringat percakapan-percakapan kecil dengan Mariana. Tentang kopi, kebun, tawa-tawa ringan yang mereka bagi setiap pagi. Tapi sekarang, semua terasa jauh. Ketika akhirnya ia tiba di Solo, tubuhnya lelah. Tapi hatinya lebih lelah lagi. Ia naik ojek ke rumah tua yang dulu ia tinggalkan dengan ringan. Dan di depan pintu, adiknya menyambut dengan mata merah. Bapak udah nggak sadar, Kim. Dari semalam. Takim masuk dengan langkah gemetar. Di kamar, tubuh bapaknya terbaring, kurus, pucat. Mesin oksigen berdengung pelan. Takim mendekat, menggenggam tangan kasar yang dulu membesarkannya. Pak, ini aku, Kim. Aku pulang. Tak ada jawaban. Tapi saat Takim mengusap tangan bapaknya, satu jari itu bergerak, pelan. Seolah menjawab, air mata Takim jatuh tanpa bisa ditahan. Hari-hari setelahnya berjalan cepat. Takim mengurus semua, rumah, keluarga, dan kenangan yang berceceran. Ia tinggal sementara di rumah kecil itu. Dan setiap malam, ia duduk di teras, menatap langit, berharap sinyal kuat agar bisa menghubungi Mariana. Tapi tak ada balasan. Hingga suatu hari, ia menerima pesan pendek. Maaf, Kim. Aku harus jujur. Aku takut kamu gak balik. Pesan itu singkat, tapi menghantam keras. Takim tidak langsung membalas. Ia butuh waktu. Mungkin Mariana sedang bingung. Mungkin ia mencoba melindungi hatinya dari kekecewaan. Tapi Takim tahu satu hal. Hatinya tidak pernah benar-benar pergi dari Brazil. Dan mungkin memang waktunya Takim kembali. Bukan cuma untuk Mariana, tapi untuk dirinya sendiri. Sudah 3 minggu Takim di kampung. Bapaknya akhirnya meninggal dengan tenang seminggu lalu. Semua proses pemakaman sudah selesai. Tetangga, saudara, semua datang. Tapi setelah itu, sunyi. Rumah itu jadi kosong. Hanya ada suara ayam tetangga dan angin malam yang lewat jendela. Di kursi depan, Takim duduk diam. Di tangannya ada tiket. Kembali ke Brazil. 3 hari lagi. Ia sudah putuskan. Dia harus balik. Bukan karena Brazil lebih nyaman, tapi karena hatinya tertinggal di sana. Selama di kampung, Mariana tidak lagi mengirim kabar. Tidak satu pesan pun sejak ucapan, "Maaf Kim, aku takut kamu gak balik." Waktu itu Takim kecewa, iya. Tapi sekarang, ia mulai mengerti. Kadang orang gak pergi karena benci. Kadang mereka menjauh karena takut terlalu berharap. Takim tidak ingin hidup dengan penyesalan. Jadi, ia beli tiket itu dengan sisa uang tabungan dan bantuan dari adiknya. Yakin kamu mau balik, Kim? Tanya sang adik saat mengantar ke bandara. Yakin. Di sini nggak ada lagi yang nahan aku. Di sana, mungkin masih ada yang nunggu. Adiknya mengangguk. Kalau begitu, semoga dia masih mau bukain pintu. Perjalanan panjang terasa berat. Tapi di dalam pesawat, Takim justru merasa sedikit lega. Ia sudah berdamai dengan masa lalu, dan sekarang tinggal mencari tahu. Apakah masa depan masih menunggunya? Sesampainya di Brazil, Takim tidak langsung ke rumah Mariana. Ia menginap semalam di kota. Paginya, dengan koper kecil dan hati berdebar, ia sewa mobil menuju desa pantai itu.
Jalanan yang dulu terasa asing, sekarang serasa familiar. Setiba di depan rumah itu, langkah Takim ragu. Ia berdiri lama di depan gerbang. Rumah itu masih sama, rimbun, tenang, tapi terasa sedikit berbeda. Pintu depan terbuka. Seorang pria tua keluar, menenteng karung pupuk. Takim langsung gugup. "Permisi, Pak. Mariana masih tinggal di sini?" Pria itu menatap Takim sebentar, lalu tersenyum kecil. "Oh, kamu Takim ya?" Takim kaget. "Iya." Dia menitip pesan. "Kalau kamu balik, suruh kamu ke rumah kayu di belakang bukit. Dia pindah ke sana." Takim gak banyak tanya. Ia ucapkan terima kasih dan langsung jalan kaki ke arah bukit kecil di pinggir desa. Tempat itu dulu mereka sering datangi. Tempat mereka cari angin, lihat laut dari atas. Dan benar saja, di balik bukit ada rumah kecil dari kayu. Sederhana, tapi bersih dan hangat. Takim mendekat. Langkahnya pelan. Degup jantungnya makin kencang. Dari dalam, terdengar suara panci dipindah, suara kursi geser. Takim mengetuk pelan. Beberapa detik sunyi, lalu pintu terbuka dan Mariana berdiri di sana. Matanya membesar, tangannya refleks menutup mulut. Ia tampak terkejut, bingung, dan emosional sekaligus. Takim hanya berdiri. Diam. Lalu berkata pelan, "Aku balik, Mar." Mariana tidak langsung akhirnya bicara, tapi matanya sudah penuh air. "Kenapa kamu balik?" bisiknya. "Karena kamu rumahku sekarang." Mariana menunduk, mencoba menahan tangis, tapi gagal. "Aku takut kamu gak balik. Aku bahkan udah siap buat jalan sendiri lagi." Takim tersenyum kecil. "Aku pun takut kamu nutup semua pintu. Tapi aku nekat. Kalau kamu masih izinkan, aku mau masuk lagi ke hidup kamu." Mariana membuka pintu lebar-lebar. Lalu tanpa kata, ia melangkah maju dan memeluk Takim. Pelukan yang bukan cuma rindu, tapi tanda bahwa apapun yang terjadi, mereka memilih untuk tetap bersama. Hari itu, Takim membantu menata rumah kecil itu. Ternyata Mariana pindah karena ingin hidup lebih tenang, lebih sederhana. Dan diam-diam, ia menyiapkan tempat untuk kemungkinan Takim kembali. "Waktu kamu pergi, aku sadar aku terlalu takut. Tapi saat aku bangun tiap pagi dan lihat tempat tidur kosong, aku tahu aku kangen kamu." Takim tertawa kecil. "Waktu aku duduk di kursi depan rumah di Solo, aku tahu aku lebih kangen kamu daripada kampung halamanku sendiri." Malam itu, mereka makan malam dengan obrolan ringan, seperti dulu. Tapi kali ini, tidak ada yang ditahan. Tidak ada rasa takut seperti sebelumnya. Semuanya mengalir. Mereka berdua tahu, masih banyak hal yang harus dihadapi. Tapi mereka juga tahu, kali ini, mereka tidak sendirian. Hari-hari di rumah kayu itu berjalan dengan ritme baru. Takim mulai membiasakan diri dengan kehidupan sederhana. Mariana, pagi hari disibukkan dengan menyiram kebun kecil, siang membantu memperbaiki atap yang bocor, dan sore duduk di beranda sambil melihat matahari tenggelam ke laut. Mariana lebih ceria sekarang. Senyumnya mulai muncul lagi, meski sesekali matanya masih menyimpan cerita lama yang belum benar-benar hilang. Tapi Takim yakin, waktu dan kehadirannya bisa jadi obat yang perlahan. Suatu sore, saat mereka sedang duduk santai setelah bekerja, Mariana buka pembicaraan yang sudah lama terpendam. "Kim, aku mau ngomong soal sesuatu," katanya, sambil mengaduk teh hangat. Takim menatapnya. "Apa itu, Mar?" "Kadang aku mikir, aku udah terlalu lama hidup sendiri. Aku takut kalau aku mulai terlalu tergantung sama kamu, aku bakal takut kehilangan lagi." Takim tersenyum, menggenggam tangan Mariana. "Aku juga takut, Mar. Tapi kita bisa coba jalani pelan-pelan, tanpa buru-buru." Namun, kebahagiaan yang perlahan tumbuh itu mulai diuji ketika sebuah tawaran datang untuk Takim. Sebuah perusahaan kapal lokal menghubunginya lewat kenalan di pelabuhan. Mereka menawarkan pekerjaan dengan gaji lebih baik dan rute yang lebih dekat ke desa mereka. Pekerjaan itu sebenarnya peluang bagus, tapi artinya Takim harus sering meninggalkan rumah, jauh dari Mariana, bahkan mungkin
pergi selama berminggu-minggu. Takim bingung. Di satu sisi, ia ingin membantu Mariana dan hidup lebih stabil. Tapi di sisi lain, ia takut kehilangan waktu berharga bersama perempuan yang mulai membuat hatinya terasa utuh. Suatu malam, setelah Mariana tidur, Takim duduk termenung di beranda. Suara ombak tenang menemani. Ia mengeluarkan pesan dari perusahaan itu. "Kim, ini kesempatan bagus buat kamu. Jangan sampai hilang," tulisnya. Tapi di hati, Takim bertanya-tanya, apakah kesempatan ini membuatku lebih dekat atau malah jauh dari Mariana? Keesokan harinya, ia cerita semuanya pada Mariana. "Aku dapat tawaran kerja," kata Takim. "Gajinya lumayan, dan rutenya lebih dekat, tapi aku harus sering pergi." Mariana diam sejenak, lalu tersenyum kecil. "Kalau itu yang kamu mau, aku nggak akan halangi. Tapi jangan sampai kerja jadi alasan kita semakin jauh, ya." Takim mengangguk. "Aku juga takut. Aku nggak mau kehilangan kamu." Mereka berdua tahu, tantangan baru ini bukan cuma soal pekerjaan, tapi juga soal kepercayaan dan komitmen. Apakah cinta mereka cukup kuat untuk menghadapi gelombang baru yang datang? Hari-hari berikutnya, mereka mulai membuat kesepakatan. Takim akan coba kerja sambil tetap menjaga waktu untuk Mariana. Mereka berjanji untuk selalu jujur soal perasaan dan kondisi masing-masing. Meski belum tahu apa yang akan terjadi, setidaknya sekarang mereka berjalan bersama. Menghadapi hari baru, penuh dengan harapan dan keberanian. Kerja di kapal baru ternyata bukan hal yang mudah. Jadwal Takim jadi padat. Kadang ia harus pergi selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Jadwal bergilir itu membuat waktu bersama Mariana jadi sangat terbatas. Mereka hanya bisa bertukar kabar lewat pesan singkat dan panggilan telepon singkat. Di awal-awal, semua masih terasa wajar. Mariana paham dan mencoba kuat. Tapi lama-lama, rasa rindu dan kesepian mulai muncul seperti bayangan yang sulit diusir. Suatu malam, ketika Takim sedang di pelabuhan kota, ia bertemu dengan seorang perempuan muda yang bekerja di kafe dekat sana. Namanya Clara, seorang gadis lokal yang ramah dan mudah bicara. Mereka ngobrol santai tentang kehidupan dan mimpi-mimpi kecil masing-masing. Clara menyukai cerita Takim tentang Indonesia, tentang kampung halamannya yang jauh di Jawa Tengah. Ia tampak tertarik dan hangat. Takim, yang tengah kesepian dan lelah, merasa nyaman untuk sekadar bercerita. Pertemuan itu menjadi oase kecil di tengah rutinitas yang melelahkan. Sementara itu, di desa kecil, Mariana mulai merasa semakin jauh dari Takim. Setiap malam ia menatap ponselnya yang sunyi. Pesan-pesan Takim makin jarang, dan saat ada, isinya hanya singkat dan terburu-buru. Mariana berusaha tetap sabar, tapi hatinya mulai bertanya-tanya. Apakah Takim masih menganggapnya prioritas? Atau ia hanya jadi pelarian sementara sebelum kembali ke kesibukan di kapal? Hari-hari berlalu, dan godaan datang dalam bentuk kecil tapi mengganggu. Di pelabuhan, Clara mulai sering mengajak Takim ngobrol, kadang mengirim pesan saat Takim di tengah laut. Keberadaannya terasa seperti teman yang bisa mengerti. Takim sadar akan hal itu, tapi ia sulit menjauh. Bukan karena cinta, tapi karena ia merasa sendiri dan butuh teman bicara. Suatu malam, setelah shift yang panjang, Takim duduk di kafe itu. Clara mengajaknya berbagi cerita dan tawa. Namun di dalam hati, Takim bergulat dengan perasaan bersalah. Ia ingat Mariana yang menunggunya di rumah kayu di bukit. Ia tahu, sebentar lagi ia harus pulang dan menghadapi semuanya. Di sisi lain, Mariana, yang mulai curiga dan cemas, memutuskan untuk menelepon Takim. "Kim, aku kangen. Aku butuh kamu," katanya dengan suara bergetar. Takim mencoba tenang. "Aku juga, Mar. Tapi kerja ini penting buat kita." Mereka berdua tahu, ini bukan cuma soal jarak. Ini soal hati yang diuji oleh waktu dan godaan. Malam itu, suasana di rumah kayu terasa sunyi. Mariana duduk termenung di dekat jendela, menatap remang lampu di kejauhan. Hatinya bercampur aduk, antara harapan dan ketakutan. Telepon genggamnya bergetar. Pesan masuk dari Takim. Namun kali ini, bukan pesan biasa.
Ada sesuatu yang membuatnya deg-degan. Mar, aku perlu bicara. Ada sesuatu yang harus aku jujur. Jantung Mariana berdebar kencang. Apa yang akan Takim katakan? Apa selama ini ia sudah tahu sesuatu yang disembunyikan? Di sisi lain, Takim sedang duduk di kamar kapal yang remang. Ia merasa berat sekali mengungkapkan semuanya. Clara sudah lama jadi teman bicara, tapi perasaannya tak pernah beralih. Namun, kejujuran tetap harus diutamakan. Dengan tangan gemetar, ia mengetik pesan panjang yang menjelaskan semuanya. Tentang rasa kesepian, godaan yang datang, dan bagaimana ia selalu kembali ke Mariana sebagai rumah dan pelabuhan hatinya. Beberapa menit kemudian, Mariana membalas dengan suara yang hampir pecah. Kim, aku hargai kejujuranmu, tapi aku juga butuh waktu untuk berpikir. Aku takut kalau semua ini cuma bertahan karena kasihan atau rasa takut sendiri. Mereka pun sepakat untuk bertemu saat Takim tiba esok hari. Keesokan harinya, di bawah langit cerah, mereka bertemu di bukit yang jadi saksi kisah mereka. Wajah Mariana terlihat tegang, tapi matanya tak bisa berbohong. Ada cinta yang masih tersisa. Takim menggenggam tangan Mariana erat. Kita nggak bisa terus begini, Mar. Aku mau jujur. Aku nggak sempurna. Aku pernah salah. Tapi aku mau berjuang. Aku mau kita benar-benar mulai dari nol lagi. Tanpa rahasia. Mariana mengangguk. Aku juga nggak sempurna, Kim. Aku pernah takut dan terluka. Tapi aku percaya, kalau kita saling mau berusaha, kita bisa. Mereka berdua tahu, bukan jalan yang mudah, tapi keputusan itu memberi harapan. Malam itu, di rumah kayu, mereka berbicara panjang tentang rasa takut, harapan, dan masa depan. Mereka sepakat untuk lebih terbuka dan memberi ruang satu sama lain tanpa harus kehilangan ikatan. Takim pun berjanji akan membatasi waktu kerjanya, mencari cara agar bisa lebih sering di desa. Mariana berjanji untuk lebih sabar dan percaya. Beberapa bulan setelah keputusan besar itu, suasana di rumah kayu terasa lebih hidup. Takim mulai mengatur jadwal kerjanya supaya bisa pulang lebih sering. Kebun kecil di sekitar rumah juga makin rapi hasil kerja bersama mereka. Mariana pun terlihat lebih ceria. Senyumnya kembali tulus, bukan lagi senyum yang dibuat-buat untuk menutupi rasa sedih. Suatu sore, mereka duduk di beranda, menikmati angin laut yang sejuk. Kamu lihat, Kim? Kebun kita mulai tumbuh subur, kata Mariana sambil menunjuk bunga, dan tanaman yang mulai bermekaran. Takim mengangguk. Iya, kayak kita juga. Kita tumbuh bareng meski pernah hampir layu. Mereka tertawa kecil, mengenang masa lalu yang penuh liku. Hari-hari mereka sekarang diisi dengan hal-hal sederhana yang dulu terasa mustahil. Masak bersama, jalan-jalan ke pantai, bahkan ngobrol sampai larut malam soal mimpi dan harapan. Mereka belajar memahami arti kesabaran dan saling percaya bahwa cinta bukan cuma soal perasaan, tapi juga tentang usaha dan keberanian. Di sebuah pesta kecil di desa, Takim dan Mariana diundang tetangga untuk merayakan panen kecil dari kebun mereka. Ketika berdiri di tengah keramaian, Takim merasa sesuatu yang berbeda. Ia memandang Mariana yang tersenyum tulus, dan hatinya terasa penuh. Mar, ucap Takim pelan, aku gak pernah nyangka, badai dan perjalanan jauh itu membawa aku ke tempat yang paling aku inginkan. Mariana menatapnya, mata berbinar. Aku juga, Kim. Kita sudah melewati banyak hal, dan aku yakin kita bisa jalani apapun selama bersama. Mereka berdua tahu, hidup tak akan selalu mulus. Tapi kini mereka siap menghadapi semua bersama. Karena cinta yang tumbuh dari luka dan pengorbanan itu jauh lebih kuat dari apapun. Cerita berakhir dengan mereka duduk berdampingan, memandang langit, senja yang berwarna jingga, siap menyambut hari-hari baru dengan hati penuh harapan.